teman-teman, perkenalkan saya Melinda Monika Putri dari kelas Akuntansi B 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil review artikel penelitian dengan topik akuntansi pada salah satu entitas nirlaba yaitu masjid. Artikel yang saya review berjudul Analisis Penerapan PSAK nomor 45 pada Organisasi Nirlaba, Studi pada Lembaga Masjid At-Taqwa Sidoarjo, yang ditulis oleh Erika Putri dan Eni Wuryani, yang diterbitkan oleh Jurnal Akuntansi UNESA volume 7 nomor 3 pada tahun 2019. Selanjutnya, apa sih latar belakang dan tujuan dari penelitian ini? Dalam artikel disebutkan bahwa yang pertama, latar belakang dilakukannya penelitian ini yaitu hadirnya PSHK 45 yang mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba, dan terlebih Masjid At-Taqwa ini sudah terdaftar secara resmi di Kementerian Agama. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan PSHK 45 di Masjid At-Taqwa serta merekonstruksi laporan keuangannya. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian dalam artikel mencakup 4 hal, yakni jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan uji validitas data yang dapat kita lihat sebagai berikut. Selanjutnya ada hasil analisa dan pembahasan. Yang pertama, hasil analisa penulis dari penelitian yang telah dilakukan dapat kita lihat sebagai berikut. Dari analisis tersebut dapat disusun pembahasan dalam 3 poin penting. Poin pertama yaitu mengenai perlakuan akuntansi pada Masjid At-Taqwa. Perlakuan akuntansi diterapkan berdasarkan 5 asas, yaitu pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan. Bisa kita lihat di sini ada penggalan pencatatan laporan keuangan yang selama ini disusun oleh Masjid At-Taqwa. Terlihat masih sangat sederhana, yakni hanya mencakup penerimaan dan pengeluaran saja. Selanjutnya, berikut poin 2 dan poin 3 dari pembahasan dalam artikel. Peneliti juga melakukan rekonstruksi laporan keuangan Masjid At-Taqwa sesuai dengan PSAK 45 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Berikut laporan yang disusun oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan laporan keuangan masih konvensional dengan metode pembukuan tunggal. Yang kedua, Masjid At-Taqwa belum menerapkan PSAK 45 dikarenakan belum mengetahui, namun transparansi telah terlaksana dengan baik. Yang ketiga, rekonstruksi dilakukan dengan tujuan memberi contoh mengenai bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang terakhir, dapat diidentifikasi kelebihan dan kekurangan artikel. Menurut saya, yang menjadi kelebihan dalam artikel ini yaitu artikel disusun dilengkapi dengan gambaran penyusunan laporan keuangan melalui rekonstruksi yang dilakukan oleh peneliti. Untuk kekurangannya sendiri tidak ada. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Siska Novianti dari Akuntansi B 2018. Kali ini saya akan mereview artikel mengenai organisasi nirlaba lembaga masjid. Artikel yang akan saya review berjudul Analisis Implementasi PSAK nomor 45, Laporan Keuangan Masjid di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Ditulis oleh Sri Opti dan Hoirina Farina. Diambil dari Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah, volume 3 nomor 1 tahun 2020. Latar belakang. Lembaga masjid merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan. Sesuai dengan PSAK nomor 45 tentang organisasi nirlaba, bahwa organisasi nirlaba harus membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. Dengan sumber dana yang diterima serta berbagai kegiatan yang diadakan oleh lembaga masjid, maka sudah seharusnya masjid berkewajiban mempublikasikan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan
yang secara tersurat mengandung rincian kegiatan yang telah rinci. Permasalahan, masih banyak masjid yang tidak melakukan pencatatan secara rinci, biasanya hanya mencakup penerimaan dan pengeluaran kas saja, tanpa memperlihatkan jumlah aset dan berapa nilainya. Sehingga banyak kasus hilangnya aset masjid karena kelemahan sistem pencatatan laporan keuangan. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui laporan keuangan pada lembaga masjid yang berada di wilayah Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan apakah laporan keuangan masjid sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada PSAK nomor 45. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dari penelitian adalah lembaga-lembaga masjid yang berada di wilayah Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Jenis data penelitian yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber data, yaitu pengurus masjid di wilayah Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil pembahasan. Objek penelitian terdiri dari 30 masjid yang berada di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebagian besar bendahara masjid memiliki latar belakang pendidikan akhir SLTA sekitar 63% atau 19 orang, pendidikan akhir S1 sekitar 27% atau 8 orang, pendidikan akhir D3 sekitar 3% atau 1 orang, dan pendidikan akhir S1 jurusan akuntansi sekitar 7% atau 2 orang. Sumber pendanaan sebagian besar relatif berasal dari sumbangan masyarakat berupa uang tunai maupun berupa barang, yang dikelompokkan menjadi donatur tetap, donatur tidak tetap, donatur bebas, zakat, iuran TPA, dan usaha ekonomi. Selain dana sumbangan dari masyarakat, masjid juga mendapatkan dana bantuan dari pemerintah kota dengan ketentuan mengajukan proposal terlebih dahulu. Penggunaan dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai kegiatan operasional masjid yang dikelompokkan menjadi pengeluaran untuk bangunan, kegiatan ibadah, kegiatan pendidikan, penyelenggaraan organisasi dan administrasi, listrik, air, dan telepon, dan juga pembinaan sosial. Sebagian besar lembaga masjid tidak menyusun laporan posisi keuangan. Aset tetap yang dimiliki masjid dicatat dalam jumlahnya saja, sehingga tidak pernah dihitung depresiasinya. Saat ini, laporan keuangan dibuat secara rutin sebagai bentuk pertanggungjawaban dan administrasi masjid. Laporan keuangan dicatat oleh bendahara masjid ke dalam pembukuan sederhana dengan menggunakan metode cash basis dalam mencatat pendapatan dan biaya, serta menggunakan metode pembukuan tunggal atau single entry method. Catatan keuangan yang disiapkan hanya berupa catatan keuangan penerimaan uang dan pengeluaran uang. Sehingga, laporan keuangan belum sesuai dengan ketentuan atau format baku yang mengacu pada PSAK nomor 45. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil data penelitian dari 30 lembaga masjid, didapatkan beberapa hambatan bagi pengurus masjid dalam penyusunan laporan keuangan masjid. Yang pertama, pengurus masjid tidak menyusun laporan dikarenakan tidak mengerti. Kedua, pengurus keuangan masjid memiliki latar belakang yang berbeda. Ketiga, menyusun laporan keuangan terlalu sulit atau kompleks. Yang keempat, pengurus masjid tidak mengetahui PSAK nomor 45. Kelebihan penelitian. Pengumpulan data secara triangle atau gabungan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dapat membantu peneliti untuk memahami setiap data yang diperoleh. Kekurangan penelitian. Peneliti tidak banyak memaparkan secara khusus alasan pengurus masjid yang merupakan lulusan S1 jurusan akuntansi. Sekian review artikel dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Aslam Tufail dari Akuntansi B 2018. Artikel yang akan saya review berjudul Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Entitas Nirlaba dalam Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akuntabilitas Masjid. Penulis Doni Waluya Firdaus dan Heri Dwi Yulianto. Diambil dari Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 6 nomor 1 tahun 2018. Latar belakang dilakukan penelitian ini adalah perancangan sistem informasi akuntansi entitas nirlaba dalam penyajian laporan keuangan berbasis akuntabilitas, dan Masjid Baitur Rahman Dago Pojok Bandung sudah melakukan legalitas hukum yang berbentuk yayasan. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah
mengetahui apakah perancangan sistem informasi entitas nirlaba dapat mengatasi masalah penyajian laporan keuangan, dan mengetahui apakah perancangan sistem informasi entitas nirlaba dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sumber datanya adalah data primer, dan teknik pengumpulan data yaitu peninjauan langsung dan diskusi dengan para pimpinan DKM Masjid Baitur Rahman, Dago Pojok Bandung. Hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini terdiri dari 5 poin, yaitu diagram konteks, data flow, flowchart, enterprise resource planning, dan laporan keuangan. Diagram konteks sistem informasi akuntansi entitas nirlaba. Diagram konteks terbagi menjadi 2 bagian, yaitu diagram konteks penerimaan dan diagram konteks pengeluaran. Data flow diagram level 0 sistem informasi akuntansi entitas nirlaba. Terbagi menjadi 2 bagian juga, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Kemudian ada flowchart sistem informasi akuntansi entitas nirlaba. Terbagi menjadi 2 bagian juga. Yang pertama, ada flowchart sistem informasi akuntansi penerimaan entitas nirlaba. Flowchart penerimaan sendiri terdiri dari 4 bagian yang terkait penerimaan, yaitu bidang keagamaan, bidang pembangunan, bidang bendahara atau akuntansi, dan bidang ketua yayasan. Yang kedua, ada flowchart sistem informasi akuntansi pengeluaran entitas nirlaba. Flowchart pengeluaran juga terdiri dari 4 bagian yang sama. Selanjutnya adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem informasi akuntansi entitas nirlaba menggunakan ERP, yaitu Odoo Accounting, yang memiliki banyak modul dan terintegrasi, bisa digunakan dan dikembangkan untuk entitas nirlaba. Yang terakhir adalah laporan keuangan sistem informasi akuntansi entitas nirlaba. Sistem informasi akuntansi entitas nirlaba menghasilkan laporan keuangan berupa laporan trial balance, laporan keuangan aktivitas, dan laporan posisi keuangan. Kesimpulan. Berdasarkan rumus dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi entitas nirlaba dengan ERP sudah terintegrasi, dapat menyajikan laporan keuangan, dan sistem informasi akuntansi entitas nirlaba dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.